Karakternya tol. Ngoceh, ngobrol receh, bikin vibe makin naik. Ngoceh, ngomong film, info update terbaru, ngomongin aktornya dan juga aktingnya, ngomongin skrip dan juga ceritanya. Halo teman ngobrol, kembali lagi bersama gue Driansyah di segmen Ngoceh, ngobrol receh seputar informasi terkait film ataupun TV series. Ya, di Ngoceh kali ini gue mau ngocehin film yang baru aja kelar gue tonton. Sebenarnya nggak baru kelar banget sih, udah beberapa hari yang lalu juga gue nontonnya. Ya, filmnya adalah Mortal Kombat kedua. Yang Ngoceh kali ini akan berpotensial membahas keseluruhan film, jadi gue peringatkan spoiler warning, karena kemungkinan di Ngoceh kali ini gue akan spoiler besar-besaran terkait film Mortal Kombat yang kedua. Selain itu juga karena film Mortal Kombat yang kedua ini masih tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Jadi buat yang belum nonton, silahkan tonton dulu filmnya. Terus kalau emang mau balik lagi buat denger ocehan gua, mau tahu aja apa ocehannya, silahkan balik lagi. Tapi kalau emang yang belum sempet nonton dan belum nonton tapi mau denger ocehan gua, silahkan standby di videonya. Ya pokoknya gitulah, udah gue ingetin ya. Kalau misalnya kalian kena spoiler di tengah video, jangan ngomel. Ini film ganti karakter utama ya. Sebenarnya sah-sah aja sih untuk suatu film ataupun sequel kelanjutan film sebelumnya ganti karakter utama. Karena dari awal perilisan trailer Mortal Kombat kedua ini kan kita juga dikasih tahu kayaknya spotlightnya geser ke karakter baru yang namanya Johnny Cage. Tapi surprisingly ternyata kita dikasih tahu point of view lain selain point of view-nya Johnny Cage. Jadi kita dikasih tahu juga point of view atau sudut pandang atau perspektif dari penceritaan alur kisah Kitana di Kerajaan Edenia. Malah bisa dibilang intro ceritanya aja udah langsung mulai ke penceritaan awal latar belakang Kerajaan Edenia dan Kitana itu sendiri. Jadi singkat cerita, Kerajaan Edenia ini diinvasi sama Shao Kahn. Yang bikin gua amazed lagi, ini bener-bener ngadaptasi lore cerita Edenia dan Shao Kahn dan juga Kitana itu sendiri. Dan kalau ngomongin Kerajaan Edenia sendiri, kan kita nggak luput dari King Jerrod sama Queen Sindel ya. Ya walaupun cerita di sini mengadaptasi cerita setelah kepemimpinan Argus dan juga Delia. Tapi entah kenapa gua ngeliat di sini outfitnya King Jerrod kenapa kayak Minsitar banget sih. Ya kalau kita referensiin dari game ya, kayaknya King Jerrod outfitnya nggak kayak gitu deh. Tapi entah kenapa mungkin karena penyesuaian ini kerajaan dan beliau juga raja di Kerajaan Edenia, jadi kayaknya emang outfitnya disesuaikan sama outfit-outfit kerajaan. Tapi jujur aja, looksnya kayak Minsitar malah menurut gua. Ya sebenarnya itu sekilas kisah awal permulaan di film Mortal Kombat 2 ini nyeritain siapa. Yang tadi gue bilang, di trailer kita diyakinin banget kalau kita akan diceritain point of view-nya Johnny Cage. Tapi ternyata pas filmnya mulai kita dikasih point of view atau sudut pandang lain, yaitu cerita Kerajaan Edenia sama Kitana dan juga King Jerrod dan juga Queen Sindel. Ya intinya mah pas Shao Kahn nginvasi Edenia lah. Tapi gimana pun juga balik lagi ya, film Mortal Kombat ini kan pasti fans pengennya ngelihat si Mortal Kombatnya itu sendiri. Jadi ya makanya tadi gue bilang salah-salah nggak salah mau ngebagi dua perspektifnya buat nemuin di ujung ceritanya. Ya mungkin itu aja pendapat gue seputar pendahuluan film Mortal Kombat 2 ini. Langsung aja kita ke segmen berikutnya. Ya, kurs atau kurang ini adalah perspektif gue tentang titik atau poin kurangnya suatu film menurut gue. Ya, yang pertama gue langsung aja mau bahas karakter utama yang dipakai di film sebelumnya, yaitu Cole Young. Sebenarnya jujur gue suka banget karakter Cole Young ini diudahin gitu aja di film yang kedua ini. Tapi jujur, kasihan aja Cole Young ini dipakai cuma buat perantara film Mortal Kombat ini dibuat. Jadi selama film pertama kita dikasih tahu ceritanya Cole Young siapa, latar belakangnya gimana, dan sebagainya di film Mortal Kombat yang pertama. Walaupun gue juga suka Cole Young ini ditiadakan, tapi jujur menurut gue satu tadi kasihan, kayak lu dipakai buat satu film pertama buat menjembatani ke arena besar pertarungan Mortal Kombatnya nih, atau ke inti utama cerita Mortal Kombatnya nih. Tapi di Mortal Kombat kedua lu dimatiin gitu aja. Terus cara matinya juga menurut gue penulisnya terlalu males gitu. Gue juga kaget tiba-tiba Cole Young nih berhadapan sama Shao Kahn, yang dimana istilahnya Shao Kahn nih kan ya yang mau nginvasi ya juga dia yang ya sebenarnya bukan pemilik utama dari skenario Mortal Kombat sih. Tapi dia kan lebih ke final boss ya, harusnya ya emang disiapkan buat di akhir cerita. Kenapa langsung banget si Cole Young nih karakter seruki ini nih anak sekecil itu lawan Shao Kahn yang literally dia bos utama dari invasi Outworld ke Outrealm. Ya di ujungnya dimatiin mah nggak apa-apa, mati-matiin dah tuh si Cole Young. Cuma maksud gue dimatiin sama Shao Kahn nih kayak nggak punya opsi lain gitu. Maksud gue kan bisa nih pakai Quan Chi ya. Terus ada Kano juga. Ya menurut gue lebih make sense kan si Kano dibangunin tuh, dihidupin lagi kan. Ya menurut gue entah
entah Quan Chi atau Keno lah, menurut gue lebih layak kalau yang ini mati sama orang yang selevel sama dia dibanding langsung sama Shao Kahn. Terus selanjutnya tadi karakter Keno. Karakter Keno ini kan di resurrect di Mortal Kombat kedua nih ya. Tapi sayang banget porsi resurrectnya cuma buat ngait-ngaitin kalau dia orang yang masih megang amulet yang terakhir ada di Mortal Kombat pertama. Terus di porsi lain juga Kano ini dipakai buat porsi yang ada deh nanti di ujung cerita gue juga masukin, karena ini menurut gue poin yang kurang banget buat karakter Kano di Mortal Kombat kedua ini. Maksud gue yang tadi gue bilang, kenapa sih Kano ini tidak diresurrect sebagai salah satu fighter yang mewakili Outworld. Kalau emang mau amuletnya ya udah amuletnya aja, mayatnya nggak usah dipakai buat diresurrect gitu kan. Pun mau diresurrect bisa nih buat jadi perwakilan fighter di Outworld gitu. Dan yang tadi gue bilang bisa jadi karakter yang satu-satunya layak buat matiin Koliang. Terus juga nih ya masih seputar Kano yang mau gue sampein. Gue tahu banget niatnya Kano nih mau jadiin show stealer, mau dijadiin part of conclusion. Tapi sayang sekali caranya tidak amat memuaskan. Karena motivasinya juga tidak jelas ya. Memang dia bilang dia kangen dunia, dia kangen bumi, dia kangen ya main berempat, main bertiga gitu kan katanya kan. Cuma ini motivasi yang terlalu receh atau sangat murahan menurut gua. Dan juga itu tadi development porsinya kurang pas dan memuaskan untuk seorang karakter Kano gitu. Ya tapi kan di sini dia dihidupin lagi buat nyari tahu informasi di mana amulet terakhirnya kan, bukan ada di jasadnya sih sebenarnya. Terus udah gitu di ending karakter Kano nih tiba-tiba jadi konklusi kenapa tim dunia atau Ultra menang. Ya yang balik lagi gue bilang kayaknya eksekusi porsinya bener-bener gue ngerasa kurang banget buat si karakter Keno ini. Terus kemudian kalau ngomongin resurrectnya Keno, kita bahas resurrectnya Kung Lao. Ya gue tahu sih emang ada konsep dimana kalau Quan Chi sang necromancer ini ngebangkitin atau ngeresurrect mayat jadi hidup lagi, ada yang bisa jadi revenant. Tapi maksud gue, ini kan si Quan Chi ngebangkitin Keno dengan wujud manusia sempurna ya. Ya kenapa nggak ngebangkitin Kung Lao dengan wujud yang sama gitu? Kenapa sepilih kasih itu? Ya nggak ada teknis yang dijelasin lah kenapa Kung Lao jadi revenant, kenapa Keno bisa jadi manusia sempurna. Dan satu dan lain hal juga gue lebih terstigma kalau Liu Kang yang jadi zombie bukan Kung Lao. Karena di Mortal Kombat Armageddon, si Liu Kang kan yang jadi zombie kan. Nah di movie Mortal Kombat kedua ini malah Kung Lao yang jadi revenantnya. Karena istilahnya kalau Liu Kang kan ini karakter penting dan punya kekuatan yang kuat banget, takutnya overlapping kayak ngalahinnya gimana. Tapi ya gimana pun juga karakter Kung Lao yang diresurrect jadi revenant ini di sini juga overpower banget. Kemudian poin kurang berikutnya menurut gua ya adalah poin di karakter Shang Tsung. Ya gue tahu sih di film Mortal Kombat kedua ini mau memfokuskan karakter Shao Kahn sebagai big bad villain atau ya raja terakhirnya di Mortal Kombat kedua ini ya. Cuma maksud gua Shang Tsung kan juga karakter yang kekuatannya kuat banget juga. Ini karakter Shao Kahn-nya terlalu dibikin over the top sampai Shang Tsung-nya tidak dijadikan apa-apa gitu. Jadi kesannya Shang Tsung-nya terlalu di trade off, terlalu dibikin cacat, di nerf gitulah. Porsinya cuma buat jadi ajudan yang ngobrol di samping kursi. Terus juga di akhir film dia ditugasin buat ngebunuh Raiden yang lagi sekarat. Tapi ujung-ujungnya ya balik lagi, Shang Tsung-nya juga nggak berhasil ngebunuh Raiden. Tapi kan kalau kita referensi di beberapa game, Shang Tsung itu punya shape shifting yang massively bisa bisa cepet gitu. Ini mau ngebunuh Raiden aja, maksud gue bisa nih. Gue pikir porsinya di sini nih dia harus head to head dulu sama seorang Raiden yang gue kira awalnya bisa dikasih visual kekuatan Shang Tsung yang masif itu tadi. Asumsi dan gambaran gue seperti itu. Ya hal terakhir yang menurut gue kurs itu sendiri adalah di karakter Johnny Cage. Pemilihan aktor Karl Urban untuk memerankan karakter Johnny Cage sih sebenarnya menurut gue porsinya pas-pas aja ya. Dialog-dialog satir, sarkas dan juga nyeleneh yang dibawain Karl Urban memerankan karakter Johnny Cage ini jujur mengingatkan gue sama karakter Robert Downey Jr. memerankan Tony Stark. Dan untuk bagian itu pemilihan Karl Urban memerankan karakter Johnny Cage gue fine-fine aja. Apalagi pas dia ngomong it's showtime, itu menurut gue fan service banget sih. Ya walaupun balik lagi ini ceritanya nyeritain karakter Johnny Cage yang udah nggak laku di industri entertain. Ya menurut gue nggak harus tua sih. Tapi gue juga suka ada dialog yang disebutin sama salah satu extras ketika entrance karakter Johnny Cage itu. Wah Johnny Cage sudah setua itu ternyata gitu. Gue juga tahu ini kayaknya bagian dari sarkas buat nyampein kalau karakter Johnny Cage yang dipakai ini udah cukup tua. Tapi gue nggak tahu nih dia tiba-tiba banget dipilih sama Elder God katanya buat jadi champion of the Earth Realm atau jagoannya alam bumi. Tapi juga kita nggak dikasih tahu alasannya apa, karena apa Elder God ini milih si Johnny Cage. Karena ada beberapa bagian scene yang dirasa patah sampai ke transisi Johnny Cage diperkenalkan.
Ya walaupun di beberapa game juga sebenarnya nggak pernah dijelasin ya latar belakang kekuatan Johnny Cage dari mana, sampai ada game yang nyeritain kalau Johnny Cage ini keturunan dari suatu kultus di Mediterania. Ya memang di kultus itu baru diceritain katanya nenek moyang Johnny Cage itu ya penyihir-penyihir yang bikin dia punya aura ijo-ijo itulah pokoknya. Ya sampai sekarang pun bahkan aura ijo-ijo tersebut nggak punya nama official kayaknya deh seinget gua. Tapi maksud gua gini, Elder God milih dia buat jadi jagoan dari bumi atau champion from the Earth Realm tanpa latar belakang apapun atau gimana. Tapi kalau emang Elder God punya alasan karena dia udah tahu Johnny Cage ini keturunan kultus dari Mediterania, ya menurut gua di beberapa fase atau babak kedua lah minimal Johnny Cage ini dikasih tahu dia punya kekuatan itu. Tapi sampai dia ngelawan Baraka, gua ngeliat ini orang berantemnya masih pakai gaya stun di filmnya doang. Ya sampai pada akhirnya di ending kita dikasih hal yang fanservice banget, tapi menurut gua ya walaupun ini porsinya juga kayak ya dibuat jadi punchline tapi nggak punchline banget lah. Baru dia ngomong di akhir tuh, kamu mau tahu kekuatanku? Ini dia kekuatanku. Kayak anjir, ini dialognya klasik banget. Ya walaupun jujur di momen itu gue juga penasaran ini nih akhirnya nih kita dikasih tendangan ijo-ijonya Johnny Cage nih. Dan ya bener kita dikasih tendangannya Johnny Cage yang porsinya segitu aja. Oh iya, sama satu lagi kurang yang belum tersampaikan adalah ketika momen dimana Bihan atau Sub-Zero diresurrect menjadi Noob Saibot. Gue pikir awalnya ini adalah konflik final yang bikin orang lebih repot sama kehadiran Noob Saibot. Tapi ternyata ya ini kembali lagi menjadi ajang rematch juga buat Hanzo Asashi sama Bihan yang udah jadi Noob Saibot. Gue kira di sini Noob Saibot bener-bener jadi sidekicknya Shao Kahn yang menyulitkan semua tim Earthrealm. Tapi ternyata cuma buat jadi ajang balas dendamnya Scorpion atau Hanzo Asashi itu aja. Kemudian kita masuk ke poin Gox atau Gokil. Ya Gox atau Gokil ini adalah perspektif di mana gue memberikan sudut pandang poin-poin baik terhadap film yang abis gue tonton. Ya mungkin karena videonya udah kepanjangan ya, untuk Gox ini gue simplify aja. Menurut gue poin-poin plus atau Gox atau Gokil dari film Mortal Kombat ini adalah menjadi ajang fanservice yang benar-benar membayar nostalgia pemain-pemain atau player-player lamanya. Karena di sini mereka berhasil mengeksekusi beberapa kostum yang sangat game accurate dan juga bahkan mengadaptasi movement dan juga special movement atau fatality dari beberapa karakter. Ya kayak misalnya ada movementnya teleport topinya Kung Lao. Terus ada momen jurus-jurus apinya Liu Kang, walaupun di sini Liu Kang masih nggak bicycle kick ya. Terus ada movement ikonik lengan robotnya Jax. Terus movementnya Sindel sampai teriakannya juga. Movement dan juga keakuratan looksnya karakter Baraka. Sampai ke titik pengadaptasian beberapa arena yang ya gue nggak tahu sih ini apakah udah ada informasi kalau dia pakai nama yang sama dari beberapa game, cuma dari beberapa arena dia mengadaptasi obstacle-obstacle yang punya ikonik atau ciri khas yang membangkitkan nostalgia player-player lama. Dan untuk fighting sequence favorit gue adalah, gue rasa ini semua orang memfavoritkan fighting sequence ini, yaitu fighting sequence dimana Liu Kang melawan Kung Lao di arena yang gue rasa ini Portal Blue deh. Karakter Quan Chi. Kenapa lu di sini kayak dukun aja, udah cuma bangkitin orang mati, terus nyematin kalung ke Shao Kahn udah. Padahal kan di gamenya karakter Quan Chi juga karakter yang punya fighting sequence yang kompleks, nggak cuma jadi dukun atau necromancer doang. Ya mungkin itu aja experience atau pengalaman yang bisa gue bagiin setelah nonton Mortal Kombat yang kedua ini. Balik lagi ya, semua pendapat di sini hanya pendapat murni menurut gue aja. Selebihnya kalau kalian punya pendapat yang jauh berbeda dari pendapat gue ya silakan dan boleh banget. Sebenarnya perihal film Mortal Kombat kedua ini gue masih punya asumsi dan spekulasi tentang kelanjutan ke Mortal Kombat ketiganya. Tapi mungkin dilanjutin di video berikutnya kali ya, karena ini video udah kepanjangan juga kayaknya. Ya terima kasih buat yang udah dengerin ocehan gue sampai detik ini. Maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan, tapi gimana pun juga gue cuma bisa minta maaf karena buat maafin itu hak kalian. Karena gimana pun juga berbeda-beda ocehannya tetap satu layar juga. Tetap mengoceh di tempat yang tepat, gue Adriansyah. Thank you.